Harun Masiku menghilang seperti ditelan bumi pada awal tahun 2020, tepat ketika skandal suap yang melibatkan namanya mulai terkuak. Kabar pelariannya menjadi teka-teki nasional yang membingungkan. Bukti CCTV terakhir menunjukkan keberadaannya di Bandara Soekarno-Hatta, namun setelah itu, jejaknya lenyap tanpa bekas. Publik mendesak penjelasan, tetapi yang mereka terima hanya kebungkaman dari aparat penegak hukum. Spekulasi pun merebak, ada yang menyebut ia melarikan diri ke luar negeri dengan bantuan jaringan kuat, sementara yang lain percaya ia sengaja dihilangkan untuk melindungi kepentingan para tokoh besar di balik kasus ini. Di sisi lain, tim penyidik KPK yang awalnya bersemangat membongkar kasus suap ini mendapati diri mereka menghadapi tekanan yang luar biasa. Mereka yang semula memiliki bukti kuat berupa transfer dana mencurigakan ke sejumlah petinggi partai, mendapati akses mereka tiba-tiba dibatasi. Dalam rapat internal, mereka diperintahkan untuk menghentikan pengusutan lebih lanjut tanpa alasan yang jelas. Rasa frustrasi menyelimuti tim, namun ancaman kehilangan pekerjaan dan ancaman fisik terhadap keluarga mereka membuat sebagian besar memilih bungkam. Sementara itu, publik masih belum menyadari besarnya kekuatan yang beroperasi di balik layar. Penggeledahan DPP PDIP yang seharusnya menjadi puncak penyelidikan justru batal di detik terakhir. Dalam suasana penuh ketegangan, seorang penyidik memberanikan diri membocorkan bahwa ada perintah dari atasannya untuk menghentikan operasi. Namun, kebenaran ini tenggelam dalam derasnya propaganda politik yang menutupi skandal tersebut, meninggalkan rasa tidak percaya yang mendalam terhadap lembaga penegak hukum. 4 tahun setelah Harun Masiku menghilang, sebuah wawancara eksklusif di media internasional mengguncang Indonesia. Ronald Paul, mantan penyidik KPK yang kini hidup di pengasingan, muncul dengan wajah penuh tekad. Dalam percakapan yang disiarkan ke seluruh dunia, ia membeberkan rahasia gelap di balik kasus yang selama ini tertutup rapat. Dengan suara tegas, Ronald menyebut satu nama yang menjadi pusat kontroversi, Firly Bahuri. Ia menegaskan bahwa Firly, saat menjabat ketua KPK, secara langsung memerintahkan penghentian penggeledahan DPP PDIP, sebuah langkah yang diakini sebagai upaya untuk melindungi tokoh-tokoh penting partai. Ronald tak hanya berhenti di sana. Ia mengungkap detail mengerikan tentang tekanan yang dialami dirinya dan rekan-rekannya selama penyelidikan. Telepon mereka disadap, pergerakan mereka diawasi, bahkan keluarga mereka menjadi target intimidasi. Ia bercerita bagaimana pada malam sebelum penggeledahan, ia menerima pesan singkat berisi ancaman nyawa, lengkap dengan foto keluarganya. "Kami tahu kalian terlalu dekat dengan api," bunyi pesan itu, membuatnya sadar bahwa kekuatan yang mereka hadapi jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Pengakuan Ronald menggemparkan, tetapi ia tahu konsekuensinya. Dengan penuh emosi, ia menyampaikan alasannya berbicara, demi keadilan yang telah terpasung oleh konspirasi politik. Pernyataan ini membuat suasana politik di tanah air semakin bergejolak. Media dan masyarakat mulai mempertanyakan integritas KPK dan para pemimpinnya. Namun, bagi Ronald, ini lebih dari sekadar pembuktian. Ini adalah upaya terakhirnya untuk menyeret kebenaran yang telah lama dikubur ke permukaan. Di balik dinding kokoh kantor pusat PDIP, ketegangan memuncak. Skandal Harun Masiku dan pengakuan Ronald Paul telah mengguncang partai yang selama ini dikenal solid. Kader muda, yang selama ini diam dalam hierarki ketat, mulai mempertanyakan arah perjuangan mereka. Diskusi-diskusi internal berubah menjadi perdebatan sengit. Mereka mendesak transparansi, mempertanyakan bagaimana partai yang mengklaim membela rakyat kecil kini terseret dalam skema korupsi yang memalukan. Namun, suara-suara mereka justru dianggap pembangkangan oleh elit senior yang masih berusaha mempertahankan wibawa partai. Di tengah krisis ini, Hasto Kristianto, sang sekretaris jenderal, menjadi sosok yang paling disorot. Sebagai salah satu tokoh kunci dalam skandal, publik menunggu klarifikasinya. Namun, Hasto memilih bungkam, hanya sesekali muncul dalam acara partai dengan wajah tegang. Diamnya Hasto dianggap sebagai pengakuan terselubung oleh sebagian masyarakat. Media mulai memberitakan rumor tentang perannya sebagai penghubung dalam upaya suap yang melibatkan Harun Masiku,
memperburuk citra PDIP di mata publik. Retakan di tubuh partai semakin melebar ketika kader-kader senior yang merasa namanya tercoreng akibat skandal ini mulai menyatakan kekecewaan mereka secara terbuka. Sebagian mendesak evaluasi besar-besaran, bahkan menyebut perlunya regenerasi total di tubuh partai. Namun, loyalis lama PDIP menolak menyerah, bersikeras mempertahankan struktur yang ada. PDIP, yang pernah menjadi simbol kekuatan politik Indonesia, kini terombang-ambing di persimpangan antara reformasi atau kehancuran. Di balik sorotan media yang memburu kebenaran, bayang-bayang konspirasi semakin jelas. Ronald Paul, dalam lanjutan pengakuannya, membeberkan dokumen-dokumen rahasia yang mengguncang publik. Dokumen itu memuat percakapan terenkripsi antara Firly Bahuri dan sejumlah tokoh penting dalam politik, membahas cara menghentikan penggeledahan kantor DPP PDIP. Salah satu percakapan berbunyi, "Kita tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Stabilitas lebih penting dari segalanya." Frasa itu menjadi bukti kuat bahwa ada upaya sistematis untuk melindungi partai penguasa dari kehancuran. Ronald juga mengungkap adanya pertemuan gelap yang berlangsung di sebuah villa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota. Dalam pertemuan itu, beberapa elit politik, termasuk figur dari PDIP dan pejabat tinggi lembaga negara, diduga menyusun strategi untuk meredam skandal. Mereka membahas cara menekan penyidik KPK dan mengontrol narasi di media. Tidak hanya itu, Ronald menunjukkan catatan transfer dana dalam jumlah besar yang mengarah ke individu-individu tertentu, memperkuat dugaan bahwa uang menjadi alat untuk membungkam mereka yang berusaha mencari kebenaran. Intervensi ini, menurut Ronald, bukan sekadar langkah spontan, melainkan bagian dari strategi besar untuk menjaga stabilitas politik di tengah gejolak. Ia mengungkap bagaimana kepentingan elit politik seringkali diprioritaskan di atas penegakan hukum. Mereka menggunakan stabilitas sebagai tameng, jika tanya dalam wawancara, tapi yang sebenarnya mereka lindungi adalah kekuasaan mereka sendiri. Pernyataan ini menyulut kemarahan publik, yang semakin menyadari bahwa keadilan telah dikorbankan di altar kepentingan politik. Pada malam yang menentukan di awal 2020, tim penyidik KPK telah bersiap melakukan penggeledahan di kantor DPP PDIP. Surat perintah sudah di tangan, strategi disusun, dan tim berada di ambang mengungkap bukti penting yang bisa mengungkap aliran dana haram dalam skandal Harun Masiku. Namun, tepat sebelum mereka bergerak, sebuah perintah mendadak dari pimpinan KPK menghentikan operasi tersebut. Suasana berubah mencekam. Beberapa penyidik saling berpandangan, bingung dan marah, tetapi tak berdaya melawan instruksi yang datang dari atas. Firly Bahuri, yang saat itu menjabat ketua KPK, memberikan penjelasan singkat kepada media keesokan harinya. Ia mengklaim bahwa penghentian operasi dilakukan demi prosedur yang harus dipatuhi. Namun, pernyataan ini penuh kontradiksi, terutama ketika diketahui bahwa surat perintah penggeledahan sudah memenuhi semua syarat hukum. Di balik layar, penyidik yang terlibat mengungkap bahwa perintah penghentian disampaikan melalui panggilan telepon pribadi, tanpa alasan yang jelas. Langkah ini semakin menguatkan dugaan bahwa ada intervensi politik untuk melindungi PDIP dari sorotan hukum. Akibat batalnya penggeledahan, momentum untuk membongkar skandal itu menghilang. Bukti-bukti yang seharusnya ditemukan di kantor PDIP pun lenyap, memperparah rasa frustrasi di kalangan penyidik. Publik, yang saat itu masih percaya pada integritas KPK, mulai kehilangan kepercayaan. Kebijakan Firly dianggap sebagai awal dari runtuhnya independensi lembaga anti korupsi tersebut. Apa yang seharusnya menjadi langkah besar dalam penegakan hukum berubah menjadi noda kelam yang menghantui perjalanan KPK hingga bertahun-tahun kemudian. Pernyataan Ronald Paul mengguncang seluruh negeri, seperti percikan api yang membakar bara kemarahan publik. Gelombang protes muncul dari berbagai penjuru, dipimpin oleh aktivis, mahasiswa, dan organisasi masyarakat sipil. Di jalan-jalan utama Jakarta, ribuan orang turun ke jalan membawa spanduk bertuliskan, "Hukum tidak boleh dibeli." Dan jebongkar skandal PDIP. Mereka menuntut penyelidikan ulang atas kasus yang selama ini terkubur oleh kekuatan politik. Dalam orasinya,
Seorang mahasiswa dengan lantang berkata, jika keadilan bisa dibungkam, maka rakyat akan berbicara." Sorakan massa menggema, menciptakan tekanan besar pada pemerintah. Di tengah kemarahan publik, oposisi politik melihat peluang emas. Mereka memanfaatkan momentum untuk mengarahkan sorotan ke kelemahan PDIP. Sidang parlemen dipenuhi dengan adu argumen sengit, di mana anggota oposisi secara terang-terangan menuduh partai penguasa sebagai biang keladi kehancuran integritas hukum. Desakan pembentukan tim independen untuk menyelidiki intervensi di KPK semakin kuat, mengancam posisi PDIP yang sebelumnya tak tergoyahkan. Serangan politik ini memperburuk citra partai, membuat PDIP terpojok di tengah badai yang semakin besar. Namun, perlawanan publik tidak hanya datang dari luar. Kader muda PDIP yang selama ini bungkam mulai angkat suara, menuntut transparansi dan reformasi internal. Mereka bergabung dalam seruan masyarakat, meskipun risiko dikeluarkan dari partai membayangi langkah mereka. Kebangkitan ini menandai babak baru dalam perjalanan bangsa, di mana keberanian rakyat untuk menentang kekuasaan yang korup menjadi nyala harapan untuk perubahan. Di tengah kebisingan dan kekacauan, satu hal menjadi jelas, kebenaran tidak bisa lagi ditahan terlalu lama. Di dalam tubuh PDIP, retakan yang lama terpendam kini mulai terlihat nyata. Sejumlah kader senior yang merasa dirugikan oleh skandal Harun Masiku angkat bicara. Dalam rapat internal yang penuh ketegangan, mereka menuntut transparansi dari Hasto Kristianto dan elit lainnya yang dianggap sebagai dalang utama krisis. "Kami berjuang membangun partai ini dengan keringat dan darah, bukan untuk dihancurkan oleh keserakahan segelintir orang," teriak seorang kader senior yang kemudian keluar dari ruang rapat dengan amarah membara. Perpecahan semakin terlihat jelas, membagi partai menjadi dua kubu, mereka yang mendukung reformasi dan yang setia pada kepemimpinan lama. Hasto Kristianto menjadi sorotan utama. Diamnya selama ini mulai ditafsirkan sebagai bentuk pengakuan, dan tekanan untuk mundur dari jabatannya semakin kuat. Media memberitakan bagaimana kader partai menyebutnya sebagai simbol krisis yang melumpuhkan PDIP. Sementara itu, ia berusaha bertahan dengan dukungan segelintir loyalis, tetapi posisinya terus melemah. Partai ini tidak akan bertahan jika pemimpin-pemimpinnya terus menutupi kebenaran. Ungkap salah satu kader muda yang berani berbicara di depan umum, menggambarkan rasa frustrasi yang meluas. Di luar lingkaran partai, bukti-bukti baru yang disampaikan Ronald mulai diselidiki oleh tim independen. Dokumen komunikasi rahasia dan transaksi keuangan mencurigakan yang melibatkan beberapa elit PDIP diperiksa secara mendalam. Masyarakat, yang telah lama kehilangan kepercayaan, kini berharap pada tim ini untuk mengungkap kebenaran. Namun, di tengah pengusutan tersebut, tekanan politik dari pihak yang terancam mulai terasa. Perlawanan dari dalam dan luar membuat PDIP yang selama ini tampak kokoh seperti benteng baja, kini terlihat rapuh, berdiri di ambang kehancuran. Di tengah krisis yang semakin memburuk, sebuah ledakan besar terjadi. Ronald Paul membocorkan dokumen-dokumen rahasia yang selama ini disimpan rapat-rapat. Dokumen-dokumen itu memperlihatkan percakapan terenkripsi antara Firly Bahuri dan sejumlah tokoh penting di PDIP. Dalam percakapan yang sangat terbuka, Firly menginstruksikan agar penggeledahan DPP PDIP dihentikan dengan alasan yang kabur dan penuh pertimbangan politik. "Kita harus mengatur langkah agar situasi ini tetap terkendali," begitu salah satu pesan yang tertera dalam dokumen yang tersebar luas. Bukti ini mengguncang seluruh negeri, membuktikan bahwa intervensi yang selama ini disembunyikan benar-benar terjadi. Seiring dengan terungkapnya dokumen tersebut, kasus Firly Bahuri memasuki babak baru. Pengadilan Etik KPK segera menjadwalkan sidang untuk mengadili mantan ketua KPK itu, yang kini menjadi sorotan tajam publik. Firly, yang dulu dianggap sebagai penjaga garda terdepan pemberantasan korupsi, kini harus menghadapi tuduhan pelanggaran berat. Di ruang sidang, ketegangan meningkat, dengan beberapa pihak yang mendesak agar ia dihukum dengan tegas sebagai contoh bagi pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaan. Seluruh mata publik tertuju pada proses hukum ini, berharap adanya keadilan yang ditegakkan setelah bertahun-tahun diselimuti kegelapan. Tak hanya Firly, investigasi keuangan PDIP pun diperluas.
Lembaga-lembaga independen mulai menyelidiki aliran dana yang mengarah pada pejabat tinggi partai, menguak jejak-jejak uang haram yang membentuk jalinan korupsi dalam partai terbesar di Indonesia. Masyarakat, yang sudah lama menduga adanya penyalahgunaan kekuasaan, kini berharap bahwa penyelidikan ini dapat membawa ke permukaan kebenaran yang tersembunyi. PDIP, yang sebelumnya tak tergoyahkan, kini berdiri di ambang kehancuran, terperangkap dalam permainan politik yang semakin sulit untuk ditutupi. PDIP, yang pernah menjadi garda terdepan dalam kancah politik Indonesia, kini terhantam badai yang mengguncang fondasi partai. Kredibilitas mereka terjun bebas, tak hanya di mata publik, tetapi juga di hadapan kalangan elit politik. Banyak kader yang selama ini setia mulai mundur, merasa malu dan kecewa dengan keterlibatan partai dalam skandal besar ini. Di setiap sudut, suara-suara ketidakpuasan semakin keras. Mereka yang dulu berjuang bersama, kini saling menyalahkan satu sama lain, sementara panggung politik Indonesia menyaksikan kejatuhan sang raksasa. Firly Bahuri, yang dulu dipuja sebagai sosok pemberantas korupsi, kini menghadapi ancaman hukuman pidana yang berat. Keputusan yang ia ambil untuk melindungi PDIP dengan mengorbankan integritasnya sendiri telah membawa konsekuensi yang mengerikan. Di ruang sidang, Firly berdiri dengan wajah yang tak bisa menyembunyikan penyesalan, sementara hakim membacakan dakwaan yang menjeratnya. Seluruh negeri menatapnya, sebagian berharap dia dihukum setimpal, sebagian lagi merasa kecewa dengan sosok yang pernah mereka percayai. Hasto Kristianto, yang semakin terpojok, akhirnya dipanggil oleh pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perannya dalam skandal ini. Dengan langkah berat, ia memasuki ruang sidang, meninggalkan sisa-sisa loyalis yang semakin sedikit. PDIP, yang pernah menjadi pilar kekuatan politik Indonesia, kini tak lebih dari bayang-bayang partai yang runtuh karena kepentingan pribadi dan pengkhianatan. Panggung politik yang dulu begitu megah kini berubah menjadi arena kehancuran, dan publik hanya bisa menyaksikan bagaimana para pemimpin yang dulu mereka percayai jatuh satu persatu, membawa partai yang dulu dihormati ke jurang kehancuran yang tak terelakkan. Setelah bertahun-tahun hidup di pengasingan, Ronald Paul akhirnya kembali ke Indonesia, kini berstatus sebagai whistleblower yang dilindungi oleh hukum internasional. Kembalinya Ronald menjadi simbol kemenangan kebenaran atas kekuatan politik yang selama ini menindasnya. Di bawah perlindungan hukum yang kuat, ia memberikan kesaksian di hadapan pengadilan internasional, membeberkan seluruh kebenaran tentang konspirasi besar yang melibatkan PDIP, KPK, dan elit politik lainnya. Wajahnya yang penuh tekad kini menjadi wajah harapan bagi mereka yang percaya pada perubahan. Meskipun perjuangannya panjang dan penuh risiko, Ronald akhirnya merasakan bahwa langkah kecilnya telah membuka jalan bagi perubahan besar. Reformasi hukum dan politik yang digulirkan pasca skandal ini mulai menampakkan hasil. Pemerintah, yang sebelumnya terdiam, kini mulai mengimplementasikan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel. Partai-partai politik di Indonesia, yang dulu abai pada etika, kini dipaksa untuk menghadapi sorotan publik yang tajam. Lembaga-lembaga anti korupsi diberi kekuatan lebih besar, dan mekanisme checks and balances mulai diperkuat. Langkah-langkah ini memberikan harapan baru bagi rakyat yang sudah lama lelah dengan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun perubahan tak datang dalam semalam, ada cahaya yang mulai bersinar di ujung terowongan panjang ini. Namun, meski PDIP hancur, skandal ini menyadarkan Indonesia akan betapa pentingnya integritas dan kejujuran dalam sebuah sistem demokrasi. Kejatuhan partai terbesar di negeri ini menjadi pelajaran pahit bagi seluruh bangsa, bahwa kekuasaan yang tidak diawasi dengan ketat akan mengarah pada kehancuran. Rakyat, yang dulunya tak berdaya, kini menjadi agen perubahan yang berani menuntut keadilan. Seiring berjalannya waktu, meskipun luka-luka lama belum sepenuhnya sembuh, Indonesia mulai menemukan jalan menuju masa depan yang lebih transparan dan berintegritas, sebuah janji bahwa skandal semacam ini tak akan dibiarkan terulang lagi.